Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, ada yang tidak masuk? Iya. Ini oke, bagus ya. Nah, jadi usahakan kalau bisa, kalau tidak ada halangan yang sangat penting, usahakan kalian pastikan selalu hadir di sekolah. Kemudian karena sekarang situasinya lagi hujan, kemudian tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, mendung, jadi cuacanya kan teduh gitu ya. Di lingkungan bapak di rumah banyak anak-anak yang batuk pilek. Nah, saya sarankan kalian jaga kondisinya, jangan sampai sakit. Terutama yang suka begadang, kurangi begadangnya, jangan begadang. Ya, jangan main HP sampai larut malam, jangan main HP sampai larut malam. Ya, oke. Oke, untuk hari ini kita akan belajar. Ada yang sudah tahu? Minggu lalu kan sudah Bapak ingatkan. Kita akan melanjutkan materinya itu algoritma dan coding. Algoritma dan coding. Nah, sebelumnya kemarin di awal kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Nah, sekarang algoritma dan coding ini adalah bagian dari berpikir komputasional. Nah, pada hari ini kita akan coba kalau minggu lalu kita belajar secara materi, secara masih dapat materi coding. Nah, sekarang kelas 8 lanjutannya, ya lanjutannya. Oke. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ada 4 di sini. Ada 4 tujuan pembelajaran. Coba dibantu Bapak. Siapa yang mau bantu Bapak baca? Satu orang. Pak Nikolin, coba Nikolin. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, itu yang pertama, mengidentifikasi masalah nyata. Ya. Kemudian yang kedua, Nikolin? Menyusun algoritma dalam bentuk langkah-langkah logis. Ya, menyusun algoritma. Yang ketiga? Menerapkan algoritma menggunakan aplikasi coding sederhana. Ya. Oke, menerapkan algoritma dalam aplikasi Scratch. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Yang terakhir? Mengevaluasi hasil program dan merefleksikan progresnya. Ya, mengevaluasi dan merefleksi. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum ke identifikasi masalah, Bapak awali dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kalian tahu BMI atau Body Mass Index? Tahu? Berat badan ideal tahu? Nah, berat badan ideal itu bagaimana kita menghitungnya? Bagaimana kita menghitung apakah berat badan, misalnya Bapak, apakah berat badannya Bapak ini ideal atau tidak? Nah, jadi ada 3 kategori, ada kurus, ada ideal, kemudian ada gemuk. Kurus, ideal, gemuk. Ya, kemudian apa atau bagaimana cara kalian menghitung? Ada yang sudah tahu? Coba apa ya? Misalnya kalau saya tingginya 170, terus 70 dikurang 10 itu idealnya. 170 dikurangi 10 tapi 10. tingginya yang Berarti idealnya 60. idealnya 60. Oke, itu salah satu cara yang digunakan oleh HP. Yang lain? Coba Dava. Cara untuk menentukan BMI itu berat badan tambah tinggi badan bagi 100 bagi 100 makan 2. Oke, berat badan ya dibagi dengan tinggi badan. Nah, Berat badan salah, saya ingatnya itu berat badan Berat tambah badan. tinggi badan yang dibagi 100 makan 2. Oke, berat badan dibagi dengan tinggi badan yang sudah dibagi dengan 100 dikuadratkan gitu ya. Jadi tinggi badan itu kenapa dibagi 100? Itu dikonversi. Tinggi badan kita kan dalam satuan sentimeter kan? Kemudian dibagi 100 itu untuk mengubah menjadi satuan meter. Oke, tepuk tangan dulu untuk Arfi sama Dava. Bagaimana kalau kalian diminta untuk menghitung body mass index teman-teman kalian dalam satu kelas nih misalnya? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa apa tidak? Bisa ya, tetapi lama. Ya benar, membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi kalau saat kalian nanti saat menghitung itu mungkin sedang lelah misalnya, atau sedang lapar, atau moodnya sedang nggak bagus.
bisa saja terjadi kesalahan. Misalnya berat badan teman kalian 60, karena kalian salah tulis misalnya, kalian hitung di situ 600 misalnya berat badannya, ya kan? Otomatis nanti hasil akhirnya akan salah. Oke, jadi ini. Nah, sekilas ilustrasi untuk menghitung body mass index itu seperti ini. Jadi diukur dulu berat badannya berapa, kemudian diukur tinggi badannya, ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya, kemudian dihitung dengan menggunakan perhitungan yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Ya, oke. Jadi yang kita lakukan barusan ini adalah contoh mengidentifikasi masalah. Masalah kita apa tadi? Menghitung BMI, body mass index, ya. Oke. Nah, sekarang apa lanjut ke sini? Capaian pembelajaran. Siapa satu orang yang mau baca? Membantu Bapak. Capaian pembelajaran. Selain Nikolin, tadi Nikolin sudah, HP sudah, Dafa sudah. Ayo fokus ya. Silakan, namanya siapa? Dirga, silakan Dirga. Menjelaskan konsep algoritma dan pemecahan masalah. Oke, yang pertama yang kita harapkan nanti dari kalian adalah capaian pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai pada pembelajaran hari ini adalah menjelaskan konsep algoritma. Jadi kalian Bapak minta nanti harus bisa menjelaskan konsep algoritma. Kemudian yang kedua, Menyusun algoritma untuk bisnis meter dalam kurung BMI konversi suku. ya, yang kedua ini menyusun algoritma untuk kasus nyata. Kasus nyatanya kan sudah kita tentukan tadi kan, yaitu contohnya menghitung BMI. Kemudian contoh yang kedua adalah konversi suhu. Kalian tahu satuan suhu itu ada berapa? Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Nanti kita coba konversi misalnya dari Celsius ke Fahrenheit, dari Celsius ke Kelvin, gitu ya. Oke, yang ketiga, mengimplementasikan algoritma dalam bentuk program sederhana. ya, mengimplementasikan algoritma dalam bentuk program sederhana. Nah, ini kalian nanti setelah buat algoritmanya baru dibuat dalam bentuk program dengan menggunakan Scratch, ya. Terakhir, Dirga. Menunjukkan pemahaman melalui proyek digital dan refleksi. Ya, menunjukkan pemahaman melalui proyek digital dan refleksi. Nanti kendala-kendala apa yang kalian hadapi selama mengerjakan program itu nanti kalian sampaikan. Ya, kemudian gimana cara kalian menyelesaikan permasalahan atau kendala yang kalian temui. Gitu ya. Oke, terima kasih Dirga. Tepuk tangan dulu untuk Dirga. Oke, biar rileks sedikit, kita coba dengan ice breaking dulu, ya. Coba contohkan berikutnya sederhana saja. Tepuk semangat, tahu tepuk semangat? Tahu? Gimana tepuk semangat? Nah, itu yang terus apa contohkan ya? Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa? Nah, coba berdua Bapak memimpin satu orang di depan. Mutiara coba memimpin depan, ya. Tepuk semangat. Kita sama-sama berdiri dulu semua. Berdiri. Biar pengajarnya rileks, nggak tegang ya. Ayo kita sama-sama. Tepuk semangat. Coba lagi sekali, kurang semangat tadi, kurang lupa. Ayo. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Kita sudah sampai ke capaian pembelajaran. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi inti. Nah, sebelum kalian Bapak berikan LKPD, lembar kerja kesukaan didik, Bapak coba memberikan materi pengantar dulu, ya, sedikit saja sebagai pemahaman kalian. Nanti lebih dalam kalian gali sendiri pemahamannya saat mengerjakan LKPD. Nah, karena nanti kalau ada kesulitan yang kalian temukan, kalian nggak memecahkannya sendiri. Kalian sudah bentuk kelompok, pecahkan bersama-sama di dalam satu kelompok. Algoritma. Bapak yakin di antara kalian sudah sering, bahkan sudah biasa mendengar algoritma, gitu ya. Coba satu kata saja, tidak perlu kalimat, satu kata saja. Menurut kalian algoritma itu apa? Coba angkat tangan. Satu kata, algoritma itu menurut Nikolin lagi, coba. Urutan. Oke, cukup satu kata. Bapak minta satu kata ya. Nikolin menjawab urutan. Benar, ya, urutan. Coba Mutiara. Penyelesaian. Penyelesaian, benar, ya. Kemudian yang lain lagi?
Sekali lagi satu kata saja. Urutan, kemudian penyelesaian, kemudian dapat masalah kan ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nicolin, Tiara, Bapak. Algoritma itu Bapak tidak minta harus panjang lebar dalam bentuk kalimat, cukup satu kata. Misalnya algoritma itu urutan, boleh. Kemudian algoritma itu apa? Logis, boleh. Algoritma itu harus sistematis, boleh. Ya, baru dari kata-kata yang sudah sampai ke teman kalian, baru dirangkai menjadi satu. Itu ya. Jadi algoritma itu adalah, coba sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, silakan. Ayu Sina, coba Ayu. Algoritma adalah Urutan penyelesaian masalah secara sistematis dan logis ya. secara efisien. Oke, benar ya. Sudah ada tambahan di sana juga efisien. Jadi algoritma itu urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, logis dan efisien atau efektif. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ayu Sina. Oke, kenapa algoritma itu harus logis? Kenapa harus sistematis? Boleh nggak algoritma itu kita buat sembarangan, kita buat acak-acak saja? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh ya. Jadi algoritma itu harus urut, harus logis, harus sistematis. Nah, kenapa tidak boleh dibuat sembarangan? Karena kalau dibuat sembarangan, maka nanti hasil akhirnya akan salah. Contoh, misalnya kalian memasak mie, contoh sederhana. Kalau kalian buat urutan langkah-langkahnya bolak-balik misalnya, masukkan mie-nya dulu, baru nyalakan kompor, padahal airnya belum dimasukkan gitu ya. Nanti jadi nggak mie-nya? Enggak kan? Nah itu contohnya. Jadi urutannya harus jelas, logis, sistematis. Nah berarti kan di depan sudah Bapak tampilkan contoh algoritma. Misalnya langkah menghitung BMI. Yang pertama adalah mulai dari kita awali input berat dan tinggi. Input berat dan tinggi. Setelah itu baru melakukan perhitungan. Kemudian yang ketiga adalah tampilkan hasil. Baru tampilkan hasil. Sekarang Bapak balik misalnya. Boleh nggak Bapak buat dulu pertama misalnya hitung dulu. Hitung dulu misalnya, baru input berat dan tinggi. Boleh nggak seperti itu? Kenapa tidak boleh? Karena benar. Jadi seperti sampaikan oleh Mutiara, kalau kita melakukan perhitungan dulu di awal, sedangkan kita belum menginput berat dan tinggi, lalu apa yang kita hitung? Benar kan? Nah, jadi urutannya harus jelas. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang materi berikutnya adalah coding. Tadi algoritma, sekarang coding. Tadi di awal sudah Bapak tanya, pernah dengar atau sudah tahu istilah coding? Sudah. Nah, sekarang menurut kalian coding itu apa? Coding adalah? Ya, ada? Nicolin lagi. Nah, coba. Nicolin kan sudah tadi ya, sudah 2 kali. Nah, namanya coba. Anam. Coba Anam. Proses. Jadi coding itu adalah proses. Oke, ada yang melanjutkan? Proses untuk coding itu adalah proses untuk menerjemahkan algoritma menjadi menerjemahkan algoritma ke bahasa pemrograman sehingga dia jadinya nanti dalam bentuk program atau aplikasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak. Oke. Jadi ketika kita melakukan coding, ya, maka apa yang kita butuhkan? Yang pertama kali yang kita butuhkan itu apa? Ya, benar. Yang kita butuhkan pertama kali itu adalah algoritma. Jadi algoritma itu fondasinya. Harus ada algoritmanya dulu, harus ada ketentuannya dulu yang akan kita kerjakan. Baru kita bisa melakukan coding. Kemudian setelah algoritmanya ada, perangkat apa yang kita butuhkan untuk melakukan coding? Komputer. Oke. Kemudian setelah ada komputer yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah script. Ya, kita butuhkan bahasa atau aplikasi pemrograman. Contohnya yang disebutkan oleh Dirga tadi yaitu script. Nah, kemudian aplikasi lainnya yang bisa kita gunakan selain script ada yang namanya Python. Ya,
Kemudian yang terakhir yang ini adalah pseudocode, itu tidak dalam bentuk aplikasi atau program, tetapi dalam bentuk pseudocode, ya, masih dalam bahasa kita, bahasa sehari-hari, ya. Tetapi nanti lebih mudah diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, bisa diterjemahkan ke Scratch atau Python. Oke, itu coding, algoritma sudah, coding sudah. Sebelum Bapak lanjutkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau gitu Bapak lanjut. Nah, sekarang sini ke masalah nyata. Ya, masalah nyata. Coba kalian pikirkan atau tentukan masalah nyata apa yang kalian hadapi atau temui dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa dipecahkan dengan algoritma dan coding. Selain menghitung body mass index, tadi kan sudah kita identifikasi satu, ya, menghitung body mass index atau berat badan ideal. Ayo. Konversi. Oke, sudah dijawab sama Padra. Terima kasih Padra. Tepuk tangan dulu Padra. Ya, konversi suhu. Oke, atau Dirga punya pendapat lain? Sama, konversi suhu. Yang lainnya, baru ada dua yang sudah kita identifikasi, menghitung BMI, menghitung konversi suhu. Coba apa? Konversi uang. Konversi uang atau konversi mata uang atau nilai uang, misalnya dari USD ke rupiah, itu misalnya. Benar sekali, ya. Jadi itu contoh-contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita pecahkan atau kita bantu proses penghitungannya dengan cepat dengan menggunakan algoritma dan coding. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi selain tiga itu? Coba Dirga. Konversi jarak tempuh. Maksudnya dari satuan dari benda A ke benda B, gitu ya, atau menghitung, yaitu menghitung kecepatan misalnya. Misalnya kalian berangkat dari rumah ke sekolah. Hari ini kalian berangkatnya misalnya pukul 7, nyampainya 7.30. Ya, berarti waktunya berapa? 30 menit kan? Jarak yang kalian tempuh misalnya 10 kilo. Bisa nggak dihitung kecepatan kalian berapa? Bisa kan? Kecepatannya jarak dibagi dengan waktu, berarti 10 kilo dibagi dengan 30. Ya, nah itu contoh identifikasi masalah. Oke, tepuk tangan lagi untuk Dirga, sudah bisa menambahkan. Oke, Bapak rasa cukup untuk identifikasi masalah nyata. Nanti Bapak yakin di rumah atau di lingkungan kalian akan banyak masalah yang bisa dipecahkan dengan menggunakan algoritma dan coding. Ya, nah kita batasi dulu dua masalah tadi. Kita pilih yang BMI dan konversi suhu. Ya, oke. Nah ini sekarang, nah selanjutnya baru kalian akan Bapak bagi menjadi kelompok biar tidak Bapak aja yang ngoceh sendiri di depan, ya. Nah jadi yang Bapak sampaikan tadi itu sebagai materi awal biar kalian punya pemahaman awal, ya, untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang akan Bapak berikan lagi sebentar, ya. Nah sebelumnya Bapak sampaikan dulu ini aktivitas pembelajaran kita hari ini. Yang pertama diskusi kontekstual, tadi sudah kita lakukan, itu diskusi kontekstual. Kemudian menyusun algoritma. Nah sebentar baru kalian Bapak minta untuk menyusun algoritma. Yang ketiga baru melakukan coding dan simulasi. Yang terakhir baru refleksi dan evaluasi. Oke? Kalian sudah bentuk kelompok kan? Sudah. Oke. Ada berapa kelompok di sini? 5. Ada 5. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke. Kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 4? Kelompok 4. Kelompok 5? Oke. Kelompok 5. Oke. Kelompok 2? Mutiara. Kelompok 3? Bajra. Bentar. Ayo Sinang. Antum. Boleh cuci muka dulu ya. Nanti balik lagi sini ya. Oke. Kelompok 4? Ketuanya? Ketua kelompok? Ya. Kelompok 5? Oke, sekarang kalian akan Bapak minta ini. Sekarang baru kalian akan Bapak minta mengerjakan LKPD secara berkelompok. Silakan komputernya boleh dinyalakan dulu. Komputernya dinyalakan dulu. Sambil perhatikan dulu. Nah, sebentar sebelum Bapak berikan LKPD-nya,
Bapak coba tampilkan di depan dulu. Apa sih yang harus kalian lakukan dalam bentuk kelompok gitu ya? Ya nanti nggak bingung. Di sini Bapak sudah siapkan ada 5 aktivitas yang harus kalian lakukan. Oke, ini ya. Nanti yang pertama kalian tulis dulu nama kelompoknya. Berarti yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian kelompok 5. Ya. Kemudian tulis nama anggota kelompoknya. Kalau kekurangan tempat, boleh tambahkan di sampingnya. Ya. Kemudian nah, di sini ada aktivitas 1, identifikasi masalahnya. Nah, kita sudah batasi tadi ada 2 masalah. Silakan kalian pilih nanti salah satu. Ya. Yang aktivitas 1 ini tugas kalian adalah kalian memilih 1 saja. Ya, dari 2 pilihan yang sudah Bapak sediakan di sini. Kalau misalnya kalian memilih menghitung BNI gitu. Ya, tulis saja di sini jawabannya. Kelompok kami memilih menghitung BNI. Kemudian alasannya ditulis. Misalnya alasannya karena saya ingin mengetahui apa gitu. Karena saya ingin tahu ini. Ya, nanti diperjelas ya alasannya. Kemudian aktivitas kedua, yang kedua baru kalian menyusun algoritma. Kalau kalian pilih tadi misalnya menghitung BNI, baru kalian tulis algoritmanya. Ya, nomor 1 langkah apa yang dilakukan, nomor 2 langkah apa yang dilakukan dan seterusnya. Ya, gampang ya. Kemudian 3 baru nanti melakukan coding di script. Nah, komputer kalian sudah siap semua? Sudah siap? Ya, nanti baru di aktivitas 3 lakukan coding. Ingat, buat dulu algoritmanya. Yang keempat baru nanti presentasi. Nah, karena keterbatasan waktu nanti Bapak pilih salah satu saja. Ya. Yang terakhir baru refleksi. Nanti kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti ini. Jawabannya singkat-singkat saja. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada Bapak bagikan ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Oke, tulis nama sama nomor absen ya. Ya. Kalau namanya kepanjangan, boleh disingkat namanya. Ya. Tulis di atas. Nama dulu, kemudian dalam kurung nomor absen. Ya. Ya. Kelompok 1 pilih yang mana? BNI, menghitung BNI. Kelompok 2 sudah menentukan pilih yang mana? Yang mana? BNI juga. Kelompok 3. Kelompok 3 itu apa nih? Kelompoknya siapa? Petra, sudah menentukan yang mana dipilih. Belum, diskusikan dulu ya. Sebentar Bapak kembali harus sudah menentukan. Kelompok 4 sudah menentukan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih satu. BNI atau berkesan? BNI. Silakan lanjut. Asal guna silakan ikut diskusi temannya, jangan ketemu. Ya. Tidak boleh ada yang pasif. Ya. Buat algoritma, buat algoritma urusan yang dipilih. Kalau yang dipilih BNI, buat urutan cara mengerjakan yang abang. Kemudian kalau sudah ya aktivitas 1, lanjut ke aktivitas 2, buat algoritmanya ya.
Ada yang sudah selesai programnya? Sudah. Kalau sudah selesai, ditulis kodenya itu di lembar LKPD, ya. Nah, kita kan nggak bisa ngeprint sini, jadi ditulis kodenya. Salin, ya. Anda perlu bentuknya, kata-katanya saja. Misalnya kan, nomor 3 ada kesulitan. Mana ada kesulitan? Yang aktivitas 3 itu kalian buat program. Kalian pilih apa tadi? Konversi suhu. Berarti yang kalian butuhkan itu adalah algoritma sudah diganti. Coba ya. Kenapa di bawah? Yang kedua adalah bocah. Tinggal dikalikan saja. Itu nama variabelnya boleh berubah tinggi, misalnya sini tinggi dalam dari Celsius ke Fahrenheit misalnya, atau dari Celsius ke Kelvin. Kalau Celsius ke Fahrenheit caranya gimana? Jangan lupa ini caranya. Kalau dari Celsius ke Celsius ke Fahrenheit, suhu Celsiusnya dikalikan dengan 9 ditambah dari Celsius ke Fahrenheit. Kemudian kalau dari Celsius ke Kelvin tinggal suhu Celsiusnya ditambah dengan 2. Ini berarti diperbaiki. Suhu input suhu dalam Celsius kan itu. Suhu ini dibuat karena kita buat untuk Fahrenheit dan kita buat ya sama dengan input sini ya. Kalau udah selesai ini, baru kodenya itu disalin di sini. Tidak perlu digambar ya, kodenya ada misalnya when di sini when. Baik, waktu kita sudah habis. Ada yang belum selesai? Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok Oke, untuk yang sudah selesai, Bapak ambil LKPD-nya. Kemudian siapkan 2 orang untuk presentasi ke depan. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 udah ya? Sudah dicoba dijalankan? Coba. Oke, kelompok 1 silakan, siapa yang mau ke depan? HP sama Restu, silakan. HP sama Restu. Siapa yang membacakan? Restu.
menghasilkan utang menghitung BMI. 2. Konversi suhu dan Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin. Bapak kami memilih menghitung BMI, alasannya agar tidak tahu cara menghitung BMI. Alasannya? Agar tidak tahu cara menghitung BMI, Pak. Oke, lanjut. Aktivitas 2. Aktivitas 2. Menyusun algoritma. Buatlah algoritma dalam bentuk langkah-langkah logis atau flowchart. Baik, sekarang lanjutkan HP untuk menjelaskan kode program yang sudah dibuat. Penjelasan hasil programnya. Ini ada beberapa klik. Jika klik baik jangan dibikin. Terus yang ini kan ada as, berat badan, and weight. Ini dia ada di sini tanya berat badannya lalu kembali. Misalnya 56. Terus ini ada as, tinggi badan. Kita lukis berapa tingginya. Misalnya 106. Terus sini dari bawah ini kan ada nih kayak lurus. If ini jadi lurus, if ini jadi ideal, if ini jadi gemuk. Terus ini kesimpulan. Kesimpulannya ini sudah ditulis di sini. Ideal, kalau gemuk jadi gemuk, kalau kurus jadi kurus. Jadi simpel, jadi tulisnya tidak usah lagi masukkan rumus susah, tinggal langsung saja instan. Dan kita Coba di nama yang karbu dikurangi ya. Coba siapa lagi selain Anam? Dirga, coba Dirga kecek. Berat badannya 60. Tinggi badan 160. Kita lihat kesimpulannya ideal. Oke, tepuk tangan untuk Dirga ya. Yang Dirga ideal. Oke, siapa lagi yang mau, Pak? Nitya ya. Nitya coba. Tinggi badan 165. Kesimpulannya ideal. Oke, dipertahankan ya. Nitya sudah ideal. Ayo, siapa lagi? Coba Fajra. Berat badannya 62. 170. Tinggi badannya 170. Ya, ideal. Tangan dulu. Baik. Selanjutnya kelompok 2, namun sebelum lagi kelompok 2 kita ice breaking dulu ya. Nah, kelompok 3 ya. Kita ice breaking dulu. Seperti yang tadi coba Mutiara bikin lagi. Kita ice breakingnya tepuk semangat. Ayo berdiri dulu. Kita sama-sama ya. Yang semangat. Biar rileks. Tepuk semangat. Oke, sudah. Kelompok 3 siapa yang mau? Fajra sama Demetrius, silakan. Konversi suhu. Kami memilih konversi suhu karena perhitungan BMI sudah dijelaskan dan kami ingin menyelesaikan konversi suhu. Aktivitas 2, menyusun algoritma. 1. Input 2 suhu Fahrenheit sama dengan suhu kali 9/5 tambah 32. 3. Suhu Kelvin sama dengan suhu tambah 273,15. 4. Tanya yang kamu hadapi saat menyusun algoritma. Tantangan yang kami hadapi adalah kami belum mengetahui cara konversi suhu. Bagaimana coding membantumu menyelesaikan masalah nyata? Coding dapat membantu kita memecahkan masalah nyata secara efisien. Jika algoritma adalah bagian dari hidupmu, kamu ingin jadi langkah keberapa? Jelaskan. Langkah pertama, karena biasanya diri sendiri adalah masalahnya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan Fajra lanjutkan presentasi ke program yang sudah dibuat ya. Algoritma cara mengubah konversi suhu.
Algoritma ini bisa mengubah suhu yang Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin. Cara kerjanya adalah jika bendera diklik, nanti Coba diperbesar blok kodenya biar kelihatan. Perbesar dulu. jika bendera diklik, nanti sprite akan menanya input suhu dalam satuan Celcius. Habis itu nanti kalau suhu sudah diinput akan dikalkulasi untuk diubah menjadi Fahrenheit dan Kelvin. Contohnya seperti ini. Misalnya 75 Celcius diubah menjadi Fahrenheit dan Kelvin menjadi 18,2 Fahrenheit dan 348,15 Kelvin. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, mau mencoba menguji program yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Nah, coba siapa yang mau? Ada? 90 Celcius. Nah, kira-kira berapa kalau diubah menjadi Fahrenheit dan Kelvin? Jika diubah menjadi Fahrenheit jadi 21,8, jika diubah jadi Kelvin 363,15. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau coba? Dafa, coba Dafa. Min 9, coba min 9. Nah, mudah-mudahan bisa mengdapat min 9. Ya. Jika diubah menjadi Fahrenheit min 2,1, jika diubah jadi Kelvin 204,15. Oke, ternyata bisa ya dikonversi walaupun dimasukkan suhunya minus. Ada lagi? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, ternyata dari hasil 2 kelompok tadi sudah mencerminkan pembelajaran kita hari ini. Kebetulan kelompok 1 mengambil masalah BMI, kemudian kelompok 3 mengambil konversi suhu. Nah, mungkin jika ada yang masih belum paham, nanti bisa diminta kode programnya dan dipelajari di rumah lagi, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Bapak minta pendapat dari kalian dulu. Nah, kira-kira hal baru apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Coba. Yang lainnya? Dirga sudah, yang lain? Harvey? Ayo, yang lain lagi? Coba angkat tangan dulu. Ayo, hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Materi hal baru apa yang kalian dapat hari ini? Harvey, Fajra, Dirga, 3 orang yang lain? Coba Fajra dulu deh, Fajra. Hal baru apa yang Fajra dapatkan hari ini? Saya mempelajari cara membuat algoritma. Cara membuat algoritma. Oke, boleh. Harvey? Coding membuat hidup menjadi mudah karena tidak ribet-ribet karena masukin rumus. Ya, coding membuat hidup menjadi lebih mudah karena kita nggak perlu membuat rumus berulang-ulang. Cukup kuat sekali, kita masukkan inputan yang dibutuhkan, nanti programnya yang menghitung sendiri. Benar, HP ya. Lanjut, Dirga. Sama-sama Fajra. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Punya pendapat yang lain? Ya, jadi yang pertama, algoritma bukan sekadar urutan langkah, tetapi cara berpikir sistematis untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Benar ya, tadi kita sudah pelajari ini. Jadi contoh sederhananya adalah menghitung BMI. Yang kedua tadi versi suhu. Di sana kalian ditanya nih, suhunya 90 derajat. Kalau dinyatakan dalam Fahrenheit itu berapa? Nah, kalau kalian membuat manual kan butuh waktu yang lama. Nah, lain halnya tadi ketika programnya sudah selesai dibuat, tinggal masukkan saja suhunya berapa, 90. Nanti programnya yang akan menghitung sendiri. Oke, kesimpulan yang kedua adalah belajar coding selain sebagai keterampilan teknis, juga sebagai alat berpikir kritis dan kreatif. Ya, jadi bukan semata-mata belajar coding itu, oh saya nggak akan pakai coding, nah, bukan gitu. Jadi walaupun mungkin codingnya saat ini tidak kalian gunakan, tetapi konsep berpikir kritis dan kreatifnya itu akan selalu kalian gunakan. Kapan dan di mana? Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Bagi tidak lanjut di rumah, nanti sebagai tugas kalian, Bapak minta kalian masing-masing menentukan masalah nyata apa yang kalian temui di rumah atau di lingkungan yang bisa dipecahkan dengan algoritma dan coding. Contohnya tadi di awal juga sudah menyampaikan, misalnya
Pak, saya mau menghitung kecepatan tempuh dari rumah ke sekolah. Ya, bisa nggak dihitung? Bisa kan? Waktu jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh, gitu kan? Cuman kita melakukannya manual, harus memasukkan lagi ke rumus. Kalau programnya sudah dibuat, kalian tinggal masukkan. Misalnya hari ini jarak tempuhnya berapa? 10 kilo. Waktu tempuhnya berapa? 30 menit di sana. Program akan otomatis sendiri mengeluarkan kecepatannya. Besok lagi misalnya masukkan waktu tempuhnya berapa, jaraknya berapa. Programnya yang akan menyimpulkan sendiri. Oke, jelas ya? Jelas? Oke, itu untuk minggu depan. Bapak minta masing-masing dari kalian sudah siap dengan permasalahannya. Kalau belum bisa dipecahkan dalam bentuk program, tidak masalah. Ya, minimal kalian sudah menentukan masalahnya dulu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada untuk hari ini Bapak rasa cukup. Bapak akhiri dengan selamat pagi. Ya, kita tutup dengan Pramesati.